Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang NIP, kembali lagi di channel aku Tiana Live TV. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman yang sudah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi review soal tes wawasan kebangsaan berdasarkan Field Report SKD CPNS tahun 2019 lalu. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu saya untuk mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu update info terbaru CPNS dari channel saya. Langsung saja kita masuk ke review soalnya. Soal yang pertama, dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tidak tertulis tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertinggi di Indonesia, D. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, E. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. Pancasila adalah sumber dari segala sumber tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Soal yang kedua, tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada A. TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 1983, B. TAP MPR RI nomor 2 garing MPR garing 1978, C. Impres nomor 12 tahun 1968, D. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985, E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah B. TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Soal yang ketiga, pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila adalah A. Negara harus mempelopori upaya penghapusan hak milik pribadi, B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh, C. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator proletariat, D. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah, E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme. Jawabannya adalah B, di mana ideologi sosialisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Negara harus selalu ikut campur dalam segala hal kehidupan demi mencapai tujuan hidup. Soal yang keempat, banyak penolakan saat undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018 disahkan oleh DPR, antara lain berupa petisi di dunia maya, desakan penerbitan Perpu, ataupun usulan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo selaku kepala negara mengambil sikap untuk tidak menandatangani undang-undang tersebut. Dengan kondisi demikian, maka undang-undang tersebut A. Tidak sah tetapi dapat diajukan kembali, B. Tidak sah dan harus dilakukan pembahasan ulang, C. Tetap sah berlaku sebagai undang-undang dan wajib diundangkan, D. Tetap sah dengan beberapa perbaikan terhadap pasal yang krusial, E. Dilakukan resesi dengan melakukan sidang legislatif dan sidang Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 73 Ayat 2, rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak disetujui bersama, tetap akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Soal yang kelima, pemerintah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk menjadi ASN termasuk bagi penyandang disabilitas. Beragam kisah mewarnai perjuangan para peserta. AA adalah salah satunya. Kondisi cerebral palsy atau gangguan saraf dan otot yang dialami memang membuatnya sulit beraktivitas. Namun itu tak menyurut tekadnya menjadi abdi negara. Menurutnya dengan adanya formasi khusus tersebut dapat mendorong penyandang disabilitas untuk maju, terutama mencari pekerjaan. Kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1900, terutama dalam pasal A. Pasal 28D, B. Pasal 28E, C. Pasal 28F, D. Pasal 28G, E. Pasal 28J. Kata kuncinya terletak pada kesempatan yang sama untuk menjadi ASN. Hal ini termuat dalam Pasal 28D poin ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi jawabannya adalah A. Pasal 28.